10-10-nya sold by vendor gitu ya? Waduh. It's a good day. Ketemu lagi dengan Aditya dari Rewide Cinere. Kali ini saya nggak sendiri. Kali ini saya apa ini? Menarik. Saya geret dia untuk duduk menemani saya di sini. Ya, siapa dia? Dia adalah Imam Siddiq. Halo. Imam Siddiq ini saya bisa bilang dia playmakernya Rewide Cinere nih, ya, playmaker. Apa itu playmaker di bisnis properti? Nanti kita bahas, ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja nih, Mam, ya. Siapa dia? Tangan jangan tegang dong. Ketawanya kenceng banget, guys, ya. Oke, Imam. Nih supaya teman-teman yang di sana, teman-teman yang lihat pada tahu nih, posisinya Imam di kantor Rewide Cinere ini apa? Ayo cerita. Posisi saya di Rewide Cinere adalah sebagai memanage listing, Pak Adit. Jadi Manage listing, ya, manage listing ya. Ini manage listing ini apaan sih? Yuk kita tanya ya. Jadi manage listing ini saya sebagai menginput data dari para agent properti yang menitipkan listingnya ke kantor. Jadi saya kelola datanya, saya cek-cek apakah listing ini sudah di listing sebelumnya oleh marketing lain atau double listing, supaya tidak terjadi double listing karena di kantor kita menganut sistem single listing, Pak Adit. Supaya single listing ini kenapa? Supaya listing ini bisa dikelola secara maksimal oleh tim agent properti yang disupport oleh tim marketing lainnya. Kebetulan tim marketing kita sudah cukup banyak, Pak Adit, ada 60 marketing. Jadi satu properti ini dikeroyok bersama-sama untuk dijual oleh teman-teman marketing lain. Itu. Oke, jadi semoga ada lumayan nangkep nih ya, playmaker itu apa ya. Jadi playmaker ini yang pertama tadi ya, yang pertama Imam memastikan bahwa listingan yang kita kelola, listingan itu ngomongnya properti aja ya, sebuah properti yang sedang kita pasarkan itu dilisting oleh satu orang aja ya, atau satu dokumen izin untuk memasarkan namanya ya, itu single ya, supaya kata Imam tadi supaya fokus pemasarannya. Kenapa kok di kantor Rewide Cinere itu single listing? Saya jelaskannya pakai cerita aja deh ya. Kadang-kadang kalau berteori ini kayak kuliah itu nanti Imam ya. Saya cerita aja ke Imam nih, supaya Imam juga makin ngeh gitu ya, apa gunanya single listing ini. Jadi saya pernah melihat di sebuah kantor, bahkan bukan sebuah kantor aja, ada 2 atau 3 kantor yang pernah saya lihat. Satu rumah, satu properti bisa dilisting oleh semua orang. Ya, jadi sekantor ini katakanlah ada 10 broker, ya. Kantor A, B, C, D, E, F, G properti gitu ya, punya 10 orang marketing. Mereka ngelihat nih 10 ini, ada rumah bisa dijual nih. Nah, 10-10-nya ini nemuin si vendornya, gantian. Hari Senin si A nemuin, Selasa si B nemuin. 10-10-nya ngelisting. 10-10-nya memasarkan, ya kan? 10-10-nya pasang iklan. Lah lucunya 10 orang ini pasang iklan harganya beda-beda. Ada yang 1M, ada yang 1M 50 juta, ada yang 1M 25 juta, ada 1M sekian. Nah, terus ketika buyer melihat iklannya, set, rumahnya kok sama semua ini. Kantornya sama padahal, marketingnya beda-beda. Kira-kira si buyer itu akan nelpon yang mana? Harga yang paling murah, ya kan? Ketika si buyer ini kepo, dia akan bandingkan, gue cari yang paling murah deh. Cari lagi. Keponya itu nggak berhenti-berhenti. Ketika keponya nggak berhenti-berhenti, cari lagi.
ketika dia dalam pencarian membanding-bandingkan harga mana yang paling murah, ya kan, ternyata agak iklan lain yang masuk, ya kan, ke distract dia. Ah, ini kayaknya rumahnya lebih bagus nih. Rumah yang tadi udah dikesampingkan tadi, nggak jadi ditelepon, ke distract, ya kan, sehingga buyer pun nggak fokus, ya. Padahal tadi udah mau nelpon nih, gara-gara ada iklan-iklan yang mirip-mirip dan harganya nggak sama tadi kan, buyernya nggak fokus, ya, loss deh. Itu yang pertama, potensi konflik dengan buyer. Yang kedua, potensi konflik sesama marketing, Mam. Betul. Ya kan, katakanlah si buyernya namanya Joko nih, ya. Joko nelpon marketing A, Joko juga nelpon marketing B, diadu sama si Joko, ya kan, kok harganya segitu, turunin dong, ya kan, marketing diadu nih, ini suruh nurunin, ini suruh nurunin, ini suruh nurunin, ini suruh nurunin, diadu terus gitu, Mam, nggak beli-beli, ya kan, ini mau beli properti atau mau ngadu ayam, ngadu marketing, ya gak? Marketing kita bukan ayam ya, mau diadu-adu harga terus ya, ya gak sih? Betul. Ah, udah deh, konflik, ya kan, konflik. Dan yang pasti, ketika sistem itu diberlakukan, ya, di kantor itu jadi nggak ada kerjasama. Betul. Ya nggak? Iya. Nggak ada tuh yang namanya co-broking, bener nggak? Semuanya pengennya listing selling mulu, ya kan? Nggak ada kerjasama. Padahal bisnis kita ini ya akan jauh lebih efektif ya ketika kita bekerja sama, co-broking, ya kan? Kalau saya suka bercandaan tuh sama marketing baru ya, begini nih ilustrasinya. Kalau kita ngemaksain pengen listing selling supaya komisi besar, ya, paling-paling setahun kita bisa jualan 3 unit. Ya, paling-paling 3 unit kalau kita maksain tuh listing selling. Artinya kita nggak kobrok sama orang lain, ya kan, jualan sendiri, listing sendiri, jual sendiri. Tapi kalau co-broking, nih nanya Imam nih ya, Mam, berapa banding berapa, Mam, kesuksesan bisa terjadi, Mam? Nih kalau listing selling paling bisa 3 biji setahun ya. Iya. Kalau co-broking? Co-brok cukup jauh ya perbandingannya, Pak. Bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat ya. Betul, karena tim kita juga cukup banyak. Listingnya dikelola bersama-sama, dicarikan bayarnya bersama-sama, jadi pembelinya cepat ketemu, Pak. Nah, betul kata Imam ini ya, Bapak Ibu teman-teman. Ya, kalau tadi listing selling seorang marketing paling setahun bisa 3 kali ya. Kalau co-broking dia bisa transaksi bisa jadi 30 kali, ya, itu indahnya kerjasama. Jadi kita cerita seperti ini, Mam, supaya didengar sama calon-calon vendor tuh yang mau nitip rumahnya di sana, ya. Ini penting nih buat para vendor, buat teman-teman pemilik rumah, buat teman-teman pemilik properti, ya, yang mau menitipkan propertinya untuk dijual oleh Rewe Cinere, ya, percayakan cukup kepada 1 orang marketing, ya. Percayalah sepenuhnya kepada 1 orang property agent, ya, asal nih syaratnya ada 3 nih, ya, asal syaratnya ada 3 nih. Carilah agent properti yang berdedikasi, dia bisa ditelepon 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pas respon ya? Oh iya. Yang kedua, temennya dia banyak. Nih kayak marketing di kantor kita temennya banyak. Ya kan? Iya. Temennya berapa sekarang? Bisa sekarang udah 60-an ya. 60 orang, ya kan? Jadi cukup kontak ke 1 orang agent Rewe Cinere, maka 60 orang di belakangnya akan nge-backup, ngebantuin Pasarin. jualan. Yang ketiga, ini cukup penting nih. Apa itu, Pak? Sebelum yang ketiga saya ulangi dulu. Saya mau ngetes Imam, ya kan? Imam mesti dites nih. Yang pertama tadi apa syaratnya? Yang pertama dedikasi. Dedikasi. 24/7. Iya. Pas respon itu sangat penting sekali. Yang kedua? Yang kedua itu cari yang teman marketingnya banyak. Ah. di dalam satu kantor ya. Nah, yang ketiga? Yang ketiga
Apa Pak Dit? Yang pasti atau punya kantor properti yang jelas Pak Dit? Oh ya pasti itu. Kalau Rewet Cinere udah pasti jelas ya kan. Yang ketiga menurut saya selain dia tadi berdedikasi ya kan, terus temannya banyak, menguasai wilayah. Oh betul. Ya, menguasai wilayah. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya di Bekasi ya, jangan paksain teman-teman di Cinere bisa fokus jualan. Bekasi itu jauh ya. Jadi teman-teman yang di Kerawang ya, para pemilik properti di Kerawang ya, jangan berharap banyak kepada broker-broker di Cinere. Tapi sebaliknya ya, Bapak Ibu teman-teman para investor, para vendor yang saya hormati, ketika propertinya berada di wilayah kita, yaitu 1 Cinere, lanjutin Mam, 2 Lebak Bulus, 3 gantian Mam, Yes, 3 Cirende, 4 Jagakarsa, 5 kita juga cukup percaya diri di Pondok Indah. Ada tambahan Mam? Tambahannya area Jakarta Selatan kali Pak? Iya dong, Jakarta Selatan. Terus yang terakhir, yang ketujuh yaitu jangan lupa ya, Limo Sawangan kita juga nomor 1 ya. Nah itu wilayah-wilayah itu percayakan sepenuhnya kepada Rewet Cinere ya, teman-temannya Imam nih di kantor Rewet Cinere ya kan. Percayalah pada kami ya, kami akan mengoptimalkan pemasaran sebaik-baiknya ya. Itu. Nah, Mam, ini mudah-mudahan teman-teman semua paham nih ya. Tadi single listing terus dan kawan-kawan tadi ya. Apa sih Mam? Seperti yang kita tahu ya, dari contoh nih, dari 50 listing ya yang dia handle gitu ya. 10 bisa terjual sama dia. Tapi yang 40 kok nggak bisa kejual ya? Menurut Imam kenapa? Menurut saya faktor utama untuk properti cepat terjual, presentase terbesar itu adalah pasang spanduk. Pasang spanduk. Oke, stop dulu Mam. Siap. Ini Imam ini ngerti banget ini isi hati marketing tuh Imam tahu banget nih, karena dia playmaker ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, karena dia playmaker nih ya. Kalau saya pengen tahu kondisi tim marketing di Rewet Cinere, wah saya tanya ke Imam ya, Mam gimana kondisi marketing? Oh dia tahu nih. Jadi bener nih kata Imam nih, yang utama nih yang perlu kita bahas ya sekarang adalah spanduk nih, spanduk lagi gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya ngonten spanduk juga Mam, tapi kontennya kita belum terlalu dalam ya. Oke lah, ini sama Imam yuk kita bahas dalam yuk ya. Oke, ngomongin spanduk aja deh ya kan. Fokus nih spanduk nih ya. Kenapa spanduk? Spanduknya kenapa jelek? Spanduk kenapa bisa persentase terbesar Pak Dit? Masalahnya maksudnya di mana? Berkenaan dengan spanduk ini masalahnya apa? Pemasangannya? Iya, karena saat ini pemasangan spanduk kenapa bisa jadi persentase terbesar? Karena udah apa ya? Calon-calon pembeli udah pasti tahu lokasinya, karena udah ada spanduknya, udah pasti tahu areanya. Jadi tinggal telepon aja marketingnya, tidak ada pembanding-pembandingnya. Lalu spanduk itu kadang bisa dipasang di listingannya, kadang juga sulit dipasang Pak Dit. Oh sulit dipasang, oh ini masalahnya di sana ya. Oh tadi kan saya nanya nih, kendala marketing apa sih gitu. Imam bilang spanduk kan. Nah kendalanya apa yang lebih jelas tentang spanduk ini? Susah masang spanduk ya? Betul ya, susah ya. Satu, kita rekam dulu ya. Satu, susah pasang spanduk. Nah, masalah lagi, kedua apa? Yang berkenaan dengan spanduk. Selain dari susah, kadang marketing juga malas, Pak Dit. Marketing jadi malas. Oke, kita rekam dulu ya. Susah jadi malas. Oke, ada lagi? Lain dari itu, kayaknya seperti itu. Oke. Kita telisik, kita telaah, kita analisa lebih dalam ya dari dua hal yang Imam bilang ini ya. Yang pertama tadi susah pasang spanduk. Oke, susah ini setahu saya ini ada tiga penyebabnya. Yang pertama, Pak,
vendornya nggak mau dipasangin spanduk karena dia masih tinggal di sana. Betul. Ya kan? Ini yang pertama nih. Lebih spesifik lagi, Pak, belum bisa pasang spanduk, Pak. Vendornya nggak mau. Tetangganya tahu kalau rumahnya dijual. Yang ketiga ini alasan macam-macam sih. Yang ketiga ini alasan-alasan lucu ini. Saya rangkum lah ya. Contoh nih alasan-alasan lucu. Pak, vendornya nggak mau dipasang spanduk, Pak. Ntar rumahnya kelihatan jelek katanya. Ntar rumahnya kelihatan jelek lagi kan. Tiga hal yang bikin spanduk susah dipasang ya. Padahal manfaat spanduk luar biasa ya. Luar biasa. Saya ulangi lagi ya, di konten yang tempo hari itu saya kasih ilustrasi, Mam. Ketika orang lihat iklan di internet, kan sekarang semua orang pasti ngeliat di internet kan iklan. Betul, pasti. Ketika lihat foto bagus, harganya cocok, speknya cocok, dia nggak langsung nelfon ke marketingnya. Dia kepo, nyari-nyari, muter-muter, nyocokin di wilayah itu ya kan, dia curiga kan, ini rumah pasti di sini nih. Setelah dia cek ketemu ya kan, alangkah indahnya ketika ketemu ada spanduknya kita, dia langsung nelfon ya kan. Tapi kalau dia sudah ketemu nggak ada spanduk ya kan, dia cuman oh begini gitu. Mungkin dia lupa mau nelfon brokernya gitu, atau ntar nelfon gitu kan. Jadi spanduk itu termasuk mendorong si calon buyer untuk segera telepon. Itu fungsi buyer tuh. Imam tadi bilang kan, satu spanduk susah dipasang, yang kedua engine-nya males, Pak. Betul. Males ini pasti ada sebabnya ini. Males ini pasti ada sebabnya. Yang Imam tahu sebabnya apa? Males. Kenapa kok brokernya males ini? Males. Males ini sebetulnya lebih banyak ke traumanya, Pak Dit. Trauma pasang spanduk. Jadi sudah pasang spanduk di beberapa titik properti yang dikelola marketing. Sudah pasang spanduk banyak, tapi closingnya ini melalui vendor, Pak Adit. Jadi sudah dipasang spanduk, tapi closingnya lewat vendor. Jadi marketing ini trauma jadinya, Pak Adit. Oke, gini, Bapak Ibu, saudara-saudara ya. Males ini sebetulnya bukan males yang ada di kamus itu, males gerak gitu ya, males mikir, enggak sebenarnya. Males ini yang bahasa yang istilahnya Imam males ini sebetulnya bukan males yang begituan ya. Yang benar adalah trauma. Oke. Dia udah pasang spanduknya udah keren-keren gitu ya di rumah-rumah gitu ya. Katakanlah di 10 rumah katakanlah ya. 10-10-nya sold by vendor gitu ya. Waduh. Itu capek hati ya marketingnya ya. Capek hati tuh ya. Meskipun dia nggak ngeluarin biaya cetak spanduk gitu ya, yang cetak spanduk marketing nggak bayar kalau di Rewacinire ya. Nah jadi kalau teman-teman broker kantor lain lihat channel ini ya kan, mungkin bisa kelitik request ke prinsipalnya ya, boleh lah spanduk itu dicetak full sama kantor aja. Provokasi. Jadi oke, udah pasang ke 10 rumah, plak gitu ya. Yang jualan malah vendornya sendiri. Betul. Aduh, gimana nih kita jelasinnya ya? Satu, ngomongin nasib ini bukan ranahnya kita ngomongin nasib gitu ya. Yang jelas sih kalau saya posisinya cuman bisa ngebahas dari profesionalisme, Mam. Ya, yang namanya marketing kalau sudah mendapatkan tugas listing ya, itu turunannya adalah yang cukup penting, yang nggak boleh dilupakan, itu vendor report. Betul. Ya, kita mesti istilahnya itu mengakrabkan diri ya, laporan secara rutin ya, ngobrol secara rutin sama vendornya ya, bisa
seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali, bisa Senin Kemis, ya kan? Sekalian puasa tuh ya. Kalau Senin Kemis ngobrol sama vendornya ya. Jadi kalau vendor itu diajak ngobrolnya itu rutin, ya, dia akan lebih percaya sama kita, ya, sehingga dia menjalankan fungsinya sebagai vendor, bukan sebagai marketing. Tugasnya vendor itu apa? Tugasnya vendor itu apa? Nanti tanda tangan di AJB, ya kan? Kalau vendor ikut jualan, waduh, jangan-jangan vendornya pengen jadi broker, ya. Kasihan juga loh vendor-vendor itu kalau harus ikut jualan, ya kan? Jadi itu PR sih buat marketing kita di Rewa Cinere, ya. Bagaimana kita menciptakan formula yang cantik sehingga menjalankan perannya masing-masing. Ya, yang vendor berperanlah sebaik-baiknya sebagai vendor, ya. Kita marketing berperanlah sebaik-baiknya sebagai marketing. Contoh nih paling simpel nih. Ketika marketing sudah pasang spanduk bagus, kenceng, rapi gitu ya, jelas gitu ya. Ini contoh nih ya, temennya spanduk apa? Ya. Kalau rumahnya masih ditinggali ya, temennya spanduk adalah brosur. Tuh ya. Brosur apa ini? Gini loh, ini simulasinya gini nih. Ketika ada orang datang, ya kan, melihat spanduk, dia tahu, dia kepo, ketok-ketok pintu gitu ya, bukannya nelpon malah ketok-ketok pintu, ya kan. Tok tok tok. Pak, rumahnya dijual ya? Oh iya. Langsung ya kan, bisa vendornya, atau bisa asisten rumah tangganya, atau bisa orang yang di rumah lah, ambil langsung brosurnya, ya kan. Ini Pak, brosurnya Pak, silakan telepon ke brokernya. Ini Bu, brosurnya Bu, marketingnya siap kok Bu, 24/7 kalau Ibu mau telepon. Saya kalau jelasin nanti saya takut salah, gitu. Jadi marketing selain pasang spanduk, titipkan brosur itu penting ya. Jadi kita menjalankan tugas kita itu namanya dengan sebaik-baiknya ya. Jadi daripada kita ngebahas atau ngegosipin vendor ya, lebih baik kita membahas strategi seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau Imam seandainya diajak ngobrol sama teman-teman marketing tadi yang trauma ya, kasih tahu tuh, ini salah satu strategi nih. Nggak apa-apa pasang spanduk itu penting, harus tetap dipasang spanduk, ya kan? Kalau dulu spanduknya kurang lengkap, sekarang kita lengkapi dengan temannya spanduk, yaitu brosur ya, gitu. Jadi brosurnya juga ada temannya. Temannya brosur apa? Nggak tahu ya. Tempatnya brosur. Imam tegang amat depan kamera ya. Nah, gitu. Oke, kita sudah ngomongin listing, single listing tadi ya, ngomongin spanduk, ya. Ngomongin apa lagi enaknya? Silakan komen-komen ya, para pemirsa ya budiman ya, mau membahas apa ya. Terus komen-komen juga ya. Lebih enak mana ngelihatnya? Saya sendirian seperti kemarin-kemarin apa ditemenin sama Imam? Oke ya. Jadi terima kasih Imam. Siap, Pak Dit. Ya, kembali lagi ke meja kerja ya, as a playmaker Rewa Cinere gitu kan. Ketemu lagi di topik-topik lain yang juga memukau. Dah.